Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Muspiro dengan NIM 210581 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Maya Kuswati MPD. Di sini saya mengambil tema industri kreatif dengan judul perkembangan dan kontribusi industri film, animasi, dan video dalam industri kreatif. Industri kreatif adalah industri yang bergerak di bidang atau kegiatan ekonomi yang bersumber dari ide-ide kreatif, bakat, serta keterampilan sumber daya manusia yang mumpuni, yang kemudian bisa dijadikan peluang pekerjaan. Didukung oleh pernyataan Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2009, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Di Indonesia, ada sekitar 14 jenis industri yang bisa dikategorikan sebagai kreativitas yang menghasilkan dan menumbuhkan perekonomian negara Indonesia. Jenis-jenisnya antara lain ada arsitektur, periklanan, film, animasi, dan video, musik, penerbitan dan percetakan, pasar seni dan budaya, kerajinan kriya, fashion, desain, permainan interaktif, layanan komputer dan perangkat lunak, seni pertunjukan, radio dan televisi, dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Salah satu industri kreatif yang tidak ada habisnya dibicarakan saat ini adalah sektor film, animasi, dan video. Film, animasi, dan video merupakan media massa yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penikmatnya. Dengan adanya audiovisual, film, animasi, dan video menjadi komunikasi yang ampuh untuk sasarannya. Kemudian saat ini banyak platform atau jaringan sosial yang diluncurkan untuk mengakses beragam video yang makin mempermudah penggunanya untuk mencari video apa saja. Pada tahun 1900 di Batavia, Indonesia, film pertama kali diputar di Indonesia. Sejak saat itu, film semakin digemari masyarakat sebagai salah satu hiburan serta media untuk menyampaikan informasi populer di Indonesia. Pada tahun 1926, Indonesia memproduksi film pertama dengan judul Lutung Kasarung yang diproduksi oleh NP Japa Film Company, yang pada saat itu manajemen produksinya dipegang oleh pekerja asing sementara pribumi hanya memegang sebagian kecil peran. Pada tahun 1950, barulah industri film Indonesia dipegang oleh pribumi setelah memproduksi film Darah dan Doa oleh Usmar Ismail. Pada saat itu, juga diresmikan sebagai Hari Film Nasional oleh pemerintahan Orde Baru, dan pada tahun itu diakui sebagai tonggak awal berdirinya industri film Indonesia. Di kota-kota besar kemudian mulai bermunculan bioskop-bioskop. Saat ini industri perfilman dunia berkembang semakin pesat, terbukti dengan semakin banyaknya perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri film, animasi, dan video. Contohnya, seperti Marvel dan Walt Disney. Tidak hanya di kancah internasional, di Indonesia, perkembangannya juga melaju pesat. Baru-baru ini, salah satu film Indonesia yang berjudul Yuni, yang disutradarai Kamila Andini dari perusahaan produksi Four Colors Films, yang bekerja sama dengan Karisma Star Vision Plus, Angkangan Film Asia, dan juga Mani Film, bisa menembus pasar global di tahun 2021 ini. Apresiasi dan antusias penonton pun sangat berpengaruh dalam industri film, animasi, dan video ini. Seperti film Makmum 2 yang bisa menembus 1 juta penonton dalam 2 minggu dan meraih rekor muri atau Museum Rekor Dunia Indonesia. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, para penonton pun sekarang sudah bisa pergi ke bioskop walaupun keadaan masih pandemi. Di Indonesia, banyak pula film animasi yang inspiratif, contohnya ada Nusa dan Rara yang memenangkan kategori film animasi pendek terbaik Festival Film Indonesia 2019. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengatakan bahwa subsektor film, animasi, dan video di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang positif. Subsektor ini memiliki potensi menjadi lebih besar dengan peraturan hak karya intelektual, investasi, dan pemodalan, serta akses penonton yang lebih luas. Kemudian, sektor ini memiliki potensi besar terhadap perekonomian Indonesia
karena juga berpengaruh positif terhadap sektor lain. Dalam industri kreatif sektor film, animasi, dan video, banyak faktor pendukung seperti fashion, desain, musik, dan juga periklanan. Hal ini kemudian memberikan peningkatan terhadap sektor lain. Di Indonesia, sektor film, animasi, dan video menjadi sektor prioritas atau sektor yang berkontribusi dan berperan sebagai penyokong ekonomi kreatif. Hal ini menjadi film, animasi, dan video menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar di industri kreatif. Industri kreatif di sektor film, animasi, dan video adalah salah satu sektor yang berkontribusi dan mendukung ekonomi kreatif Indonesia. Sub ini sangat berperan penting di industri kreatif, karena sangat berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan kreativitas untuk menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu. Nah, semoga dengan esai yang telah saya buat ini, kita semua bisa menambah wawasan serta ilmu tentang industri kreatif, khususnya di subsektor film, animasi, dan video. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.